Minta Rizky sebagai psikiater nih. Ini kan lagi heboh Bu soal perceraian artis Desta sama Natasha Rizky. Ini menyita perhatian publik nih. Banyak yang kaget dan nggak terima nih idolanya harus berpisah karena pernikahannya udah berusia 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Gimana Ibu melihatnya? Apa sih yang mendorong mereka harus berpisah nih, padahal kan sudah 10 tahun pernikahan, terus anak juga udah dikaruniai 3 orang anak yang lucu-lucu. Gimana Ibu melihat? Sekarang kita lihat, jika antara mereka, antara suami istri ada permasalahan, maka otomatis harus mencari jalan keluar. Kalau di kalangan keluarga, jalan keluarnya adalah perceraian. Di kalangan masyarakat lain, mungkin jalan keluarnya adalah perampokan, jadi keras, jadi sering di jalan, perkelahian, tawuran. Jadi banyak hal yang menyebabkan adanya suatu perselisihan dan akhirnya berakhir pada sengketa, berakhir pada perceraian. Dan kalau sudah perselisihan itu terlalu besar, maka sudah tidak memikirkan anak lagi. Memang awalnya memikirkan anak, tapi lama-lama lebih besar selisihnya, perselisihannya, sehingga anak diabaikan. Masalah anak itu lihat-lihat nanti apa yang akan terjadi. Tapi jelas anak itu juga dipikirkan, bukan tidak dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan, mungkin sebelumnya sudah bercerai, tapi penundaan perceraian seringkali karena masalah anak. Artinya ini masalahnya cukup serius ya, karena anak tidak mampu artinya untuk kembali mempertahankan rumah tangga ini. Ya, memang akhirnya kalau sudah sampai pada perceraian, memang keadaannya cukup serius. Tapi keseriusan itu berbeda satu dengan yang lain, tergantung juga masyarakat. Kita lihat misalnya ada masyarakat yang masalah sedikit cerai saja. Ada yang sudah perkelahiannya besar baru bercerai. Jadi di sini tidak perlu sampai persoalan terlalu besar sekali, dan kurang adanya suatu upaya untuk bagaimana saling menyesuaikan diri. Tapi seringkali upayanya justru dengan akhirnya orang ketiga. Akhirnya dia senang dengan orang ketiga, padahal orang ketiga itu kalaupun akhirnya menikah juga belum tentu berlangsung lama. Karena itu terjadilah kawin cerai. Artinya faktor orang ketiga yang lebih banyak orang artinya harus bercerai ya Bu? Sebetulnya bukan karena faktor ketiganya saja, tapi sebelumnya kan ada masalah, banyak masalah. Mungkin dia dulu juga bosan karena adanya COVID, kemudian dia ditambah lagi dengan keuangan, kita tidak tahu, barangkali mencari uang itu lebih sulit daripada dulu, walaupun masih tetap mapan. Keluarganya juga membutuhkan uang. Jadi banyak hal yang secara bersama-sama membuat suatu keadaan di mana terjadi konflik yang besar dalam dirinya, dan konflik itu membuat suatu sengketa. Akhirnya ada orang ketiga, ya terjadilah perpisahan. Oke Bu, perceraian kan pasti yang dikorbankan anak. Bagaimana dampak untuk anak-anak yang masih kecil nih, ada 3 anak? Soalnya pertama, kalau anak itu orang tuanya jangan sampai sengketa gitu. Jadi kalau di depan anak berkelahi, maka dampaknya lebih besar daripada kalau di depan anak mereka tidak memperlihatkan permusuhannya. Karena kok di depan anak juga kita bisa bayangkan, kalau suatu perkelahian kan ada emosinya. Emosinya itu terbawa juga ke anak. Kalau emosi dibawa ke anak, akibatnya apa? Anak terkena juga dampak negatif dari emosi orang tuanya. Jadi perlu dilakukan di luar anak, dan perlu anak itu tetap disayang. Kita bayangkan komunikasi dengan anak dan kasih sayang ke anak otomatis berkurang kan dengan perceraian, dengan perkelahian antara mereka. Jadi
pada saat perkelahian yang tadinya mungkin bisa untuk sama-sama mengasuh anak dipakai untuk sama-sama ribut dan sama-sama membela diri. Sebaiknya seperti apa sikap orang tua yang harus bercerai terus anaknya harus lebih banyak ke siapa ikutnya, atau keduanya sama-sama memberikan perhatian lebih, atau seperti apa, Bu? Baiknya kalau memang memungkinkan, dua-duanya bukan hanya memungkinkan tapi harus dibuat keadaan di mana ayah dan ibunya tetap dekat dengan anak. Jadi seperti sekarang kan biasanya hari Sabtu Minggu ikut bapaknya, hari-hari lain ikut ibunya. Tapi ikut itu jangan sekedar ikut, tapi berikan kasih sayang yang cukup, berikan juga pelajaran, berikan juga ya komunikasi yang baik sehingga mengetahui bagi anak itu bisa menyelesaikan konflik di kemudian hari. Anak cukup menerima nggak sih, Bu, keputusan kedua orang tuanya berpisah mungkin, atau Anak itu tergantung anak ya. Seringkali pada awalnya anak juga tidak bisa menerima, tapi lama-lama menerima juga. Apalagi kalau dipaksakan, apalagi kalau sudah orang tuanya mengatakan tidak mungkin untuk bertahan. Jadi kasarnya harus bercerai, maka anak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dalam hatinya tetap stres. sebagai orang tua berat nggak menjelaskan kepada anak-anaknya, harus perlu ada kejujuran, keterbukaan nggak sih ketika anak masih kecil mereka menjelaskan bahwa mereka harus berpisah gitu kedua orang tuanya? Nanti juga akan kelihatan, jadi lebih baik menjelaskan tapi tetap jangan memarahi atau mempersalahkan anaknya. Terkadang kan orang tua mempersalahkan juga karena kamu terlalu rewel atau apa. Jadi kita memisahkan sengketa antara kita dengan suami atau dengan istri dan anak. Anak itu harus dipisah tersendiri dan harus dilihat bahwa anak itu tidak ikut bersalah.